Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain amma ba'd. Qala ta'ala fi ayatil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah. Kama qala Isa bin Maryam lil hawariyina man ansari ilallah. Qala al-hawariyuna nahnu ansarullah. Fa amanat ta'ifah min bani Israil wa kafarat ta'ifah fa yadna alladziina amanu ala adwihim fa asbahu dhahirin. Al-ayah. Teman-teman, ini pemuda ya, pemuda Kokam yang berbahagia, bersyukur saya bisa bertemu di tempat ini. Kader-kader Muhammadiyah, calon pemimpin Muhammadiyah, insya Allah, karena yang mimpin Muhammadiyah nanti ke depan kan antum semua. Saya sudah expired, ganti yang muda-muda. Setahun yang lalu sebelum pandemi, 2 tahun yang lalu berarti, 2 tahun yang lalu sebelum pandemi, saya diundang di Lumajang, di Jatiroto. Ada imtihan Al-Quran 78 yang diwisuda. Di sana itu Muhammadiyahnya kental dengan suasana Arodam Madura. Jadi Muhammadiyah dan NU-nya urap jadi satu. Jadi ketika saya ngisi ceramah begini, yang sebelah kanan saya Kokam, sebelah kiri saya Banser. Yang hadir juga PCNU, juga ada PDM. Luar biasa. Saya ingin katakan begini, ini cerita saja. Saya awali di Muhammadiyah itu ada 5 hal yang hilang. Yang pertama yang hilang adalah tradisi pesantren. Ini saya terangkan tentang bagaimana di Muhammadiyah tradisi pesantren itu hilang. Saya ingin tanya, sebelum saya lanjutkan cerita, pendiri Muhammadiyah itu Kiai Ahmad Dahlan atau Ustadz Ahmad Dahlan? Banter yang jawab. Kiai toh, dudu Ustadz toh, jelas toh? Nah, jelas. Pendiri Muhammadiyah itu adalah Kiai Ahmad Dahlan, bukan Ustadz Ahmad Dahlan. Ngerti kan ya? Bojone Kiai Dahlan iku Ustadzah Walidah apa Nyai Walidah? Nyai. Jelas iki. Nah, di Jatiroto itu satu hal. Ingin saya katakan bahwa ketika tradisi pesantren hilang, maka gelar-gelar itu juga ikut menghilang. Sekarang ini banyak ulama-ulama Muhammadiyah emoh dipanggil kiai. Iya toh? Ngilokno kiai jadi kok kiai selamat macam-macam lah. Apa mbok pikir nek ustaz itu lebih baik ketimbang kiai? Iya toh? Ustaz yang pelecehan seksual ya wakeh. Bahkan sekarang itu enggak ada yang namanya kiai jadi teroris. Teroris mesti ustaz. Iya toh? Oh, ini kan stigma-stigma yang sedang dibangun. Nah, di Jatiroto itu ketika saya habis ceramah sampai jam 10 malam. Setelah jam 10 malam kita dipersilakan makan di sebuah longkang gitu. Nah, ngobrol aja sebelum makan. Kita ngobrol. Sampai hampir jam 11 nggak ada yang berani makan. PCNU ini membisiki saya. Karena saya ceramah diceluk kiai toh.
niki nek jenengan boten dahar. Niki kula nggih boten wani dahar. Lho. Bandingkan dengan di Muhammadiyah. Kiai nurung mangan wis kok entekno kabeh. Iya. Satu. Ini bukan saya, ini komparasi aja lah, komparasi. Kita nggak ada adab. Tuh ya. Kedua, setelah kita makan, ya sudah kami makan. Begitu saya makan, ikut semua makan. Ngobrol lagi. Sampai kira-kira jam 11:30. Kok kami wis mulai entek. PDM ya wis mulai. Yang tertinggal hanya PCNO dan Banser. PCNO dibising meneh. Niki nek jenengan mboten kondur. Kula nggih mboten wani mu kondur, bayangno. Bayangno karo kokam. Sing dijaga urung mulih, kono wis turu di omah. Bayangkan itu. Ini ada beberapa hal ya. Ini saya ingin katakan bahwa ada sesuatu yang harus kita mulai ubah. Kita mulai ubah. Jadi yang hilang yang pertama di Muhammadiyah adalah tradisi pesantren. Panggilan menghilang. Hampir semua pendiri Muhammadiyah adalah kiai. Tapi sekarang sejak tahun kira-kira tahun 9899 berubah, bergeser. Dulu masih ada Kiai A.R. Fakhruddin, ada Kiai Azhar Basir. Sekarang hampir semua pengurus PP Muhammadiyah dari perguruan tinggi. Bergelar profesor, bergelar doktor atau apapun. Dan nggak ada yang mau disebut kiai. Rata-rata ustadz. Padahal ustadz itu di tradisi NU adalah gelar terendah. Gelar tertingginya Romo Yai turun jadi Kiai turun jadi Gus, selesai sudah. Ustadz itu adalah guru TPQ. Loh iya toh, di pesantren guru TPQ yang dibayar kontrak setiap bulan. Jadi ini ketua pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Timur ku ya sekelas guru ngaji di pesantren. Lek kok celuk ustadz. Profesor, doktor, Ustadz Thohir Lut, ya wis. Ya guru ngaji. Guru ngaji, selesai udah. Kita nggak ada penghormatan, nggak ada ketakziman. Nggak ada ketakziman. Itu yang pertama yang hilang di Muhammadiyah, tradisi pesantren. Yang kedua yang hilang di Muhammadiyah adalah filsafat. Filsafat hilang di Muhammadiyah. Tapi aneh meskipun gak seneng filsafat, muji-muji Rocky Gerung setengah mati. Paradok banget itu. Paradok banget. Ada orang berfilsafat di Muhammadiyah langsung dicap liberal. Prof. Amin Abdullah liberal, Nur Kholis Majid liberal, Prof. Malik Fajar liberal karena berfilsafat. Gampang sekali kita bilang memberi stigma pada orang pokoknya liberal. Padahal ketika ditanya liberal itu apa? Ya ora ero. Yang ketiga, yang hilang di Muhammadiyah, torekot, tasawuf. Nek berfilsafat di Muhammadiyah dicap liberal, nek bertasawuf di Muhammadiyah langsung dicap khurafat. Langsung dicap zindik. Wes akhirnya Muhammadiyah ya gak ngalor gak ngidul. Filsafat ya ora duwe, tasawuf ya ora duwe, lembuh awak dhewe iki model opo terus. Yang keempat yang hilang di Muhammadiyah, musik. Saya ingin tanya, hukum musik di Tarjih itu apa? Mubah toh? Iya toh, sing berpendapat haram kan salafi toh. Lah iya. Lah apa kok gak ada musik belas iki mau? Ayo delok mau ahdor ana mau. Begitu masuk motorku bang ngene apa selawat tok jero Habib Syekh. Atini virus musik lah apa kok? Kenapa awakmu keras karena awakmu gak seneng musik?
musik, bersyair, berpuisi, bersajak, seni. Boleh di Muhammadiyah. Nah, yang kelima yang hilang di Muhammadiyah, rokok. Rokok. Meskipun yang sembunyi-sembunyi merokok masih banyak. Saya tidak bisa merokok, tapi saya pribadi tetap berpendapat lek rokok itu hukumnya makruh. Gak sampai haram. Di dunia ini umat Islam yang masuk neraka karena rokok hanya Muhammadiyah. Makanya saya beri alternatif kepada aktivis-aktivis yang merokok untuk punya kartu double. Yang satu punya NBM, yang satu punya Kartanu. Lek malaikat takon nang awakmu, merokok ora? Merokok. Muhammadiyah apa NU? Muhammadiyah. Merokok. Haram kok. Merokok ora? Merokok. Muhammadiyah apa NU? NU. Swarga. Ora apa-apa. Coba. Sora wae dadi Muhammadiyah iku. Lah wong NU ngerokan gak apa-apa ya. Awak dhewe mlebu neraka. Nah, ini kemudian yang keenam yang hilang di Muhammadiyah, politik. Terutama politik kekuasaan. Kita ini berpolitik kita itu, waduh, kewenceng pol. Bahkan istilah-istilah fikih, istilah-istilah tauhid, istilah-istilah teologis dimasukkan dalam wilayah politik. Sesat, kafir, dolim, melebu istilah politik. Lah ono ta politik itu dolim. Ya politik iki esuk dele sore tempe. Nek ono politik esuk dele sore pancet dele, iku jenenge duduk politik. Jenenge tempe ora dadi. Nek politik iki wis ngono iku. Kita dulu ndukung Prabowo mati-matian to. Dukung Sandi termasuk aku tak go Sandi tak godang batu macam-macam wis koyo-koyo wis sing Prabowo dadi Indonesia dadi negara Islam lah wis. Bayang aku ngono lah pengen. Gak ruwo ngono. Gretek gang 6 wulan Prabowo melok Jokowi. Jangkrik aku ngono kae. Opo ya? Getok itok dhewe iya to. Getok itok. Akhirnya ono istilah milih Jokowi dapat gratis Prabowo Sandi. Lah ya to. Gak jelas awake dhewe. Mateng aku. Lah iya. Saiki awakmu kok wetoke kanthi koyo-koyo kanthi dukung Anies. Bayo kecelik maneh. Percaya kecelik maneh. Lah Anies mari gandeng karo Puan kok pilih ora? Lah politik kok sing kate ngusung Anies ku PDIP mari iki. Wis oleh bocoran aku. Lho serius. Lah sing dukung Anies pesamu sapa Anies ora di partai? Gerindra dukung Prabowo. Pancet. Pan ora jelas. Partai Umat dukung Amin Rais. Partai Pelita, waduh ya apa Pelita ya? Lah iya to wis. Angel. Ya wis. Mulane mari iku sing ngusung Anies Baswedan iku PDIP. Ya boleh ngono. Ajur to wis. Lah wis. Mulane politik wis ngono iku ora usah dipikir. Politik iku mikire waktu awakmu ndek bilik suara. Kayak Hamzah tak goleki kon. Itu. Jadi ini beberapa persoalan yang harus kita pikirkan bersama-sama sekarang. Boleh berpolitik, tapi sing cerdas gitu. Artinya udah dilebokno ati. Berpolitik cukup nek bathuk ngono lho wis. Cukup nek bathuk wis esuk dele sore tempe berubah. Nah, itu yang di Muhammadiyah. Kemudian kita harus memikirkan ke depan. Yang ketujuh,
Yang hilang di Muhammadiyah adalah ideologi. Wong Muhammadiyah ku ora duwe ideologi. Ideologi itu satu kata. Ideologi orang Indonesia satu kata apa? Pancasila. Ideologi orang komunis satu kata Marxis. Ideologi orang Eropa satu kata liberty. Liberal. Ideologi orang Eropa, orang Amerika satu kata kapitalis. Ideologi orang NU satu kata aswaja. Ideologi orang FPI satu kata tarbiyah. Ideologi HTI satu kata khilafah. Ideologi Muhammadiyah satu kata gak jelas toh. Kader apa kan? Pirang-pirang tahun belajar Muhammadiyah ora ro ideologi ini. Akhirnya ada tulisan dari Prof. Syafiq, Musafi, Muhammadiyah rasa Salafi, orang Muhammadiyah rasa FPI. Prof. Munir Mulhan 15 tahun yang lalu memilah Muhammadiyah jadi beberapa. Ono Munu, Muhammadiyah NU, ono Munas, Muhammadiyah nasionalis, ono Marmut, Marhen Muhammadiyah, ono Muhi, Muhammadiyah ideologi. Kenapa? Karena di Muhammadiyah terjadi kekosongan ideologi. Maksudnya ideologimu MKCH, ora pas, Al-Ma'un, ora jelas. Itu yang terjadi. Maka dengan berani saya mengatakan ideologi Muhammadiyah adalah Dahlaniyah. Kata lapo. Salah ikano. Salah ikano. Dan sekarang ini yang terjadi adalah Muhammadiyah itu karena dia rumah kosong menjadi tempat singgah berbagai macam ideologi itu. Iya toh, ngerasain toh kamu? Ideologi HTI di Muhammadiyah ada, FPI di Muhammadiyah ada, Salafi di Muhammadiyah ada. Karena kita ada kekosongan, ada kehampaan. Nah, ini harus kita bangun sekarang bersama-sama. Tahun 2000 berapa ya? Gus Dur jadi presiden itu tahun berapa? Urung lahir kan ya? Urung lahir. Ketika saya ingin gini, Abdurrahman Wahid pernah bilang begini, jare wong Tebuiren, Abdurrahman Wahid ku wong Muhammadiyah sing di wong NU sing wong Muhammadiyah sing dititipno di NU. Nek jare wong Muhammadiyah Gus Dur iku liberal. Di Tebuiren itu ada bangunan besar kira-kira bernilai 50 sampai 70 miliar. Museum Islam terbesar se-Indonesia. 3 bulan yang lalu saya berkunjung ke sana. Ketika saya berkunjung karena saya mengatasnamakan Muhammadiyah, jangan tanya pengelolaan itu senengi setengah mati. Karena saya juga ikut apa itu kelompok Gus Durian itu. Mbak Yeni Wahid, saya diundang ke sana. Wahid Foundation. Saya diperkenalkan, ini Pak Nurbani ini ketua Muhammadiyah. Jangan tanya sukacitanya. Apa dia bilang? Dia bersyukur selama hampir 2 tahun ini berdiri, sekarang baru ada orang Muhammadiyah yang mau berkunjung. Saya tanya, loh kenapa? Museum ini yang bangun orang Muhammadiyah. Loh kaget aku. Yang bangun museum itu orang Muhammadiyah. Saya tanya, sinten Kiai? Pak Trisno Bakhir. Oh, ya toh. Pak Sutrisno Bakhir itu yang bangun Museum Islam di Tebuiren. Tebuiren itu tradisinya hampir separuh kiainya itu dekat dengan Muhammadiyah, bahkan banyak menjadi aktivis Muhammadiyah. Itu Tebuiren. Ada kedekatan kita.
Maka Gus Dur pernah berkata, kemenangan Muhammadiyah atas NU adalah kemenangan dialektik. Apa kemenangan dialektik? Yang awalnya dibantah, yang awalnya disesatkan, yang awalnya ditasabuhkan, kemudian ditiru rame-rame. Apa contohnya? Ora sing ekstrim-ekstrim dhisik. Khutbah pakai bahasa Indonesia. Apa sih? Lah prasamu gampang tak kaitane khutbah di bahasa Indonesia itu? Tahun 18 ketika pertama kali Kiai Dahlan khutbah pakai bahasa Indonesia, dikapir-kapir no Kiai sa Indonesia. Bid'ah ya toh? Ono ta Nabi Muhammad khutbah pakai bahasa Indonesia? Salamu saleh khutbah ra ono. Lah awane ae awakmu saiki khutbah pakai bahasa Indonesia? Ora ono. Mbah Dahlan iku. Yang awalnya disesatkan, dikafirkan saiki delon. Masjid NU kok wabel saiki khutbah pakai bahasa Indonesia toh? Nah. Iku kemenangan dialektik. Menterjemah Al-Qur'an. Dulu Kiai Dahlan menerjemah Al-Qur'an mungkin hanya 1-2 surat, ada yang bilang Al-Fatihah, ada yang bilang cuma Al-Maun, karena yang bilang Al-Fatihah pertama kali menerjemahkan itu Kiai Salendaran. Nah, Kiai Dahlan menerjemahkan itu. Ketika beliau menerjemahkan Al-Qur'an, juga sama disesat-sesatkan. Tapi sekarang lihat, semua orang Islam Indonesia menerjemah Al-Qur'an. Ketiga misalnya, pakai celana, baik celana perasamu abot, berat. Termasuk misalnya besok hari Ahad, kira Ustadz Hamzah barang Ustadz Mulyono, malam Jumat masih dhaif iso ana dalile rek. Tapi lek Minggu pagi rek, masih dhaif dalile ganok iku. Awakmu sing kajian Ahad pagi iku lho. Lha iku pas samu ana dalile nang iku. Lha iku lek persis kok di gereja ta. Dinane padha, jame padha. Mek dinane kok ganti kono Minggu kini Ahad kono tok. Makanya di Masjid Taqwa Batu itu saya bilang kepada jamaah, Bapak mohon yang laki-laki pakai kopiah. Kenapa? Agar kita bisa membedakan antara ini buyarani Ahad pagi karo buyarani gereja Pantekosta. Di Masjid Taqwa itu persis no gereja Pantekosta. Buyare bareng mlebune bareng. Lah lek wong Muhammadiyah orang nggih koplok wis gak iso bedakno wis. Gak iso bedakno. Tasabbuh itu. Pertama kali yang menyelenggarakan kuliah duha itu namanya Dr. Insinyur Imaduddin Abdurrahim. Pembantu Rektor 3 ITB. Dia juga mengelola Masjid Salman Bandung. Pertama kali. Dan ketika belum ngadakan itu jangan tanya, mahasiswa Muhammadiyah termasuk menyesatkan. Lapo nggak kebaktian Minggu pagi. Tapi sekarang lihat, semua orang sudah ngikut. Sekarang ini, apapun yang dilakukan oleh orang Muhammadiyah, karo wong NU ditiru. Persis. Pelek. Dan pelek wis. Apapun yang ditiru. Muhammadiyah gawe rumah sakit, melok ke rumah sakit. Muhammadiyah gawe universitas, melok ke universitas. Muhammadiyah gawe boarding, melok ke boarding. Persis, semua ditiru. Nah, di NU sekarang ada lahir generasi hibrid. Di Muhammadiyah juga lahir generasi hibrid, podo. Di NU generasi hibridnya, meskipun mereka alumni Eropa, alumni Sorbonne, alumni Australia, mulih pancet dibaan. Masih wis doktor mulih pancet manakipan. Mulih pancet ngambung tangan kiai, gak berubah. Itu generasi hibrid NU. Tradisi ini tetap tradisi konvensional,
tapi pikirannya liberal modernis koyok wong Muhammadiyah. Iya loh? Nah, di Muhammadiyah juga lahir generasi hibrid yang sama. Cuma bedane lek di NU mendukung organisasi ini, di Muhammadiyah saiki lahir generasi hibrid luwih radikal, luwih kenceng. Penggaweane nyalahno wong Muhammadiyah dhewe. Iya. Alah iya. Iya itu. Yang ini harus tradisi-tradisi ini. Nah, kalau begitu apa wasatiyah? Wasa itu tengah-tengah. Tengah pertengahan, moderat. Bukan Islamnya yang dimoderasi. Karena Islam sudah moderat. Yang dimoderasi adalah pemahaman kita tentang Islam. Itu yang perlu dimoderasi. Tafsir kita tentang Islam itu yang perlu dimoderasi, bukan Islamnya. Nah, ini sekarang banyak terjadi kesimpang siuran. Kalau misalnya, makanya kan saya ingin tanya gini, awakmu si urung lahir paling ya. Dulu itu ketika Gus Dur jadi presiden, dia punya program tentang 1000 dokter. Dulu itu ada pameo. Di Muhammadiyah, ono dokter siji mati gantine 1000 dokter. Tapi ono kiai siji mati ganok gantine. Di NU sebalike, ono kiai mati gantine ono 1000 kiai. Tapi ono dokter siji mati ganok gantine. Karena itu dulu ketika masa Orde Baru, masa Orde Lama, sebelum reformasi, golek profesor teko NU angel setengah mati. Gano. Dulu itu rektor UB, rektor IGIP, rektor IAIN, kabeh wong Muhammadiyah. Soalnya golek profesor NU gak ono. Lihat aja, cek saja mulai dulu rektor UB itu mulai dari Pak Harsono, Pak Zainal Arifin, semuanya orang Muhammadiyah. Di IKIP ono Pak Mas Ahmad Iksan, kabeh wong Muhammadiyah. Saiki delon. Rektor UB NU Muhammadiyah. Rektor UM NU Muhammadiyah. Rektor UIN NU Muhammadiyah. Coba entek wis Muhammadiyah. Entek kita. Nah ini kan harus dipikirkan. Saya ingin mengajak kita semua berpikir realistis, jujur bermuhammadiyah. Saya mengatakan ini bukan berarti saya ingin merendahkan Muhammadiyah, tidak. Tapi ini untuk muhasabah. Ada sesuatu kita yang hilang. Harus kita rebut kembali. Apa itu yang hilang di Muhammadiyah? Yang ono mau. Ono pitu yu mau. Tahun 2017, saya diundang di Trawas. Di pesantren Dalwa. Kamu tahu opo temani? Ada pesantren Dalwa, Amanatul Ummah, Riyadul Jannah, Sidogiri mau bikin konsorsium. Temanya arus literasi keuangan global. Loh. NU. Seminggu kemudian saya diundang oleh AMF. Apa temanya? Isbal. Wis, sapa sing modern, sapa sing jumut. NU sarungan iku wis sing dibahas arus literasi keuangan global. Awak dhewe sik bingung karo jenggot mbek Isbal. Bukan nggak penting. Penting mek jo nemen-nemen. Nah, begitu saya di Bangil itu, Pak Mul barangkali ngerti ya. Dalwa. Saya sudah
Nyampe di SPBU. Ditelepon panitia nih. Ustaz di mana? Ini saya di jalan raya. Ini sudah telat loh. Iya saya muter-muter di depan SPBU Ustaz. Iya saya sudah di SPBU. Nggak ada pesantren namanya Adalwa. Yang ada cuma hotel Adalwa. Ya hotel itu Ustaz. Bayangin. Tadi ono hotel bintang 5, mburune ono pesantren. Mereka punya urunan bikin konsorsium 1,6 triliun. Niru Muhammadiyah. Dan tahu kenapa saya diundang di sana? Apa aku kepinteran ora? Ternyata Direktur Adalwa alumni UMM Fakultas Ekonomi. Lah. Banyak orang-orang NU menguliahkan anaknya, menyekolahkan anaknya di Muhammadiyah. Mulai cek gawe perguruan tinggi yang sama. Kita semua ditiru. Ada yang namanya ATM. ATM itu amati, tiru, modifikasi. Itu loh. Kamu saiki ngerti ya? Jumlah sekolah PKS sekarang sudah menyalip jumlahnya sekolah yang Muhammadiyah. Ayo, wis krungu kon. Nek awakmu sik bangga dengan jumlah SD, jumlah SMP, jumlah SMA. Nek wong PKS sekarang sudah 2 kali lipat dibanding sekolah Muhammadiyah. Mereka bikin yayasan-yayasan namanya Insan Cendekia. Iya toh? Itu kan sekolah PKS. Di mana-mana mereka bikin yayasan sendiri-sendiri masih. 5 tahun lagi tak kono Pak Rohmat, nanti mereka akan gabung jadi satu. Habis kita. Habis itu mereka langsung bikin universitas. Sekolah menengah pertama, menengah atas dibabat habis PKS. Tazkiyah, Ar-Rahmah, ya toh? Al-Izah, Muhammadiyah, PKS kabeh iku. Lah nih elit Muhammadiyah sing sugih-sugih sekolah yo ndek kono. Termasuk anakku biyen. Lah ya apa? Lah jane ngono e. Lah aku tiap pendaftaran pimpinan wilayah, pimpinan pusat itu mesti nelpon aku titip. Titip aja iso mlebu nek Aliza. Karena saya juga termasuk pendiri biyen. Wis dinggep lah. Ono Prof Chandra termasuk putranya Pak Muhajir kelas 3 saiki. Wis lulus ya? Ya iya ya apa. PKS kabeh perasamu. Nah ini kan ada perubahan paradigma yang harus kita ubah sekarang. Lihat sekarang. Nango jago karyan. Studi banding sekali-sekali ke sana. Ojo studi banding. Mek deloken di Jogokaryan itu tiap hari ada 3 atau 4 kunjungan. Deloken. Sing ngunjungi Jogokaryan itu masjid Muhammadiyah apa masjid NU? Bayang. Masjid NU kabeh niru Jogokaryan, mulai masjid wong NU saiki luwih rijik timbangane masjidmu. Dulu 30 tahun yang lalu, 40 tahun yang lalu, nek saya sholat wudu di masjid NU mulai mesti gudiken. Ya kamu gak menangi. Di kono biyen mau nang NU mesti ono kulah. Jeding sing dimuge wudu bareng-bareng iku. Lha ono sing gudiken ya wis alamat kene mulai gudiken. Soale wudu gawe kran jare koyo masjid Wahabi. Sekarang cek apa ada di masjid NU yang pakai gula. Wis gano niru Muhammadiyah kabeh. Bahkan lebih bersih, lebih indah ketimbang masjid wong Muhammadiyah. Nah, itulah yang apa? Proses belajar. Nah, kita ini jujur saja ada yang mengatakan bahwa mempertahankan lebih sulit ketimbang meraih. Yang ini kayak dewe saiki. Kita ini kan sedang mempertahankan berkemajuan. Ini kan persoalan sulit.
mempertahankan yo carane UMM ku tetap bertahan, mempertahankan yo carane universitas udah tetap jadi yang terbaik, itu yang sulit. Nah, maka sekarang harus ada perubahan paradigmatik berpikir Muhammadiyah. Itulah yang kemudian disebut dengan wasatiyah. Artinya Muhammadiyah harus kembali ke awal, niru Kiai Dahlan berpikir. Bermuhammadiyah itu niru ya apa carane Kiai Dahlan. Sebelum yang lain-lain. Bermuhammadiyah. Saya tidak harus memaksa Dahlaniyah, yang Dahlaniyah kan mek guyon. Guyon saja sebetulnya. Guyonnya tapi ya guyon serius, soalnya guru ngono. Nek wis ono ya no problem. Maka rumuskan ideologi itu apa? Kita rumuskan bareng-bareng ideologi Muhammadiyah itu apa? Monggo silahkan. Silahkan. Mau al-ma'un, mau tajdid, mau berkemajuan, monggo. Tapi ayo dirumuskan. Karena itu krusial. Ideologi ini apa? Islam, kabeh ya Islam, bro, PKS ya Islam, HTI ya Islam. Tapi ideologi gerakan itu duwe gitu loh. Harakahnya itu punya. Ikhwanul Muslimin itu harakahnya juga punya ideologi. Semua gerakan punya harakah. Harakah itu punya ideologi. Nah, inilah maka saya sangat bersyukur punya kader yang bagus-bagus. Nah, cuman gini, bedanya di NU itu dari Gus Dur, organisasi ini melarat, sing sugih pengurusi. Itu Gus di NU. Karena semua amal usaha di NU duduk teh wong NU, duduk teh NU, tapi teh wong NU, wong. Bukan milik organisasi, tapi milik orang NU, milik kiai yang bisa diwariskan ke anak cucu. Milik pribadi. Unisma itu milik Pak Fathullah, bukan milik NU. Tapi lah di Muhammadiyah sebaliknya. Organisasi ini soge, pengurusi orang gablek. Karena semua amal usaha bukan milik pengurus, tapi milik organisasi. Ini yang membuat semua orang sangat cemburu dengan Muhammadiyah. Orang lebih percaya infak ke Muhammadiyah, wakaf ke Muhammadiyah ketimbang yang lain. Mungkin misalnya Alizah bagus, tapi lek wis turun nang di generasi kedua ketiga mesti ribet. Itu di mana-mana wis. Di mana-mana. Lek Muhammadiyah ora. Muhammadiyah yang gini ki. Ya tapi yo gak jelas, gak munggah, gak mudhun, tapi segini ki wis. Ngene ki ae. Tapi aman no? Aman. Sing penting aman. Sing penting aman. Sak geger-gegerane Muhammadiyah ora mungkin gewasek. Nah, itu beda. Misalnya di teman-teman Salafi gitu ya. Salafi itu kan mengharamkan organisasi toh. Membid'ahkan berorganisasi, tapi nggawe yayasan. Lah yayasan ini mau duduk organisasi gitu. Lah lucu ta itu. Apa yayasan duduk organisasi? Akhirnya mereka juga bikin toh yayasan-yayasan itu. Ono Al-Um, ono Kiblati, so aku roh dhewe lah gitu. Nah, itu Muhammadiyah. Makanya ada salah seorang peneliti barat namanya Carl Watherington pernah menyebut bahwa Muhammadiyah itu organisasi yang diberkati. Oh, dahsyat Muhammadiyah itu. Kekuatannya ampuh. Makanya kita sekarang harus gantian. Lah wong NU saiki niru Muhammadiyah plek, apapun yang di Muhammadiyah ada, mereka ada. Nah, sekarang kita juga niru. NU itu kelebihannya nggih pesantren. Ya ditiru cara nggih pesantren sing apik kaya wong NU. Ditiru. Termasuk diawali kecil-kecil lah. Mulai ngambung tangan kiai. Lah ngono lho. Ben ana kiai Hamzah diambung tangane ngono lho. Lah wis mulai ngono, mulai takzim. Mulai dijemput ngono. Lah ora. Lah ngene mengaku wis budal dhewe. Kesasar mari ditakoni tok ngono.
Gak jelas, orang jelas kamu, orang jelas. Orang jelas. Kualat tuh ngono iku. Gimana ya? Orang saenakmu dhewe. Nah, itu yang barangkali itu yang bisa sampaikan. Semoga ini ono dialog kan? Oh, ono dialog kowe. Loh, ini. Monggo. Baik teman-teman, saya buka dengan 2 pertanyaan. Monggo yang mau bertanya silakan di ujung sana dulu. Waalaikumsalam. Salam takdir, Dokter Berbani Yusuf. Saya baru menatap muka hari ini. Jadi baru kenal juga bahwa di Muhammadiyah juga ada istilah kiai. Ya mungkin istilah Kiai Dahlan itu aspek historis yang membuat beliau disebut sebagai kiai, yang kemudian hingga hari ini istilah kiai di Muhammadiyah itu kemudian rontok sampai tidak membekas. Saya pernah membaca salah satu tulisan Prof. Dr. Syafiq Mukni, kenapa gelar kiai di Muhammadiyah itu tidak begitu melestari, karena memang ada suatu atmosfer atau kultur yang tidak bisa memungkinkan gelar kiai itu tumbuh subur di Muhammadiyah. Itu statement beliau. Ya mungkin nanti bisa ditanggapi oleh pemateri. Tapi yang menggelitik bagi saya, ini juga menjadi keresahan saya sebagai AMM. Terus terang Kiai, saya ini begitu gelisah juga, karena secara fakta juga Muhammadiyah ini mulai gamang, karena rumah kita ini kalau bahasa kasarnya kebobolan. Banyak aktivis-aktivis Jamaah Tabligh, Salafi, bahkan ormas-ormas yang kemudian membawa ideologi transnasional itu singgah ke rumah kita dan membawa misi yang berbeda jauh dengan apa yang dicita-citakan Kiai Dahlan. Sehingga AMM hari ini mungkin sebagian besar sudah disorientasi jauh sekali apa yang sebetulnya dicita-citakan oleh Kiai Dahlan sendiri. Nah mungkin itu pertanyaan saya. Satu lagi, kalau boleh, tradisi filsafat ini di Muhammadiyah tadi disebutkan juga mulai rontok, mulai hilang. Saya perlu juga menjustifikasi bahwa statement itu ada benarnya. Saya ini alumni Universitas Muhammadiyah Malang. Kebetulan saya kuliah di Fakultas Agama Islam, yang kemudian guru besar saya, salah satunya Profesor Dr. Samsul Arifin, itu sangat menjadi tokoh yang kemudian dianggap atau dicap liberal di Muhammadiyah bagi sebagian dosen, karena memang apa ya, nilai kritisme itu yang kemudian itu sebetulnya itu adalah ajaran Kiai Dahlan, bagaimana beliau itu membangun paradigma kritis di Muhammadiyah yang sehingga beliau melahirkan suatu pembaharuan Islam. Itu yang kemudian spirit itu yang kemudian di Muhammadiyah mulai hilang. Sedikit berfilsafat kita dicap liberal. Kita AMM, maksudnya sebagai aktivis muda itu tidak ada salahnya kita menggali pikiran-pikiran Barat, pikiran-pikiran Eropa yang sebetulnya itu untuk memahami Islam itu sendiri, bukan menjauhkan kita dari agama. Tapi seolah-olah bagi orang-orang yang baru nyemplung ke Muhammadiyah
kita ini dianggap sudah sangat menyimpang sekali. Padahal ya tuntutan kita dalam beragama, berislam juga harus berliterasi, meningkatkan kapasitas keilmuan, bukan dari segi ritus aja gitu. Kita berislam seolah-olah dari segi ritual saja, sholat saja, sehingga politik kondisinya bagaimana, ekonomi kondisinya bagaimana, kita biarkan. Sehingga tidak salah ketika ormas-ormas lain meniru kita, dan kita juga terjebak dengan pikiran mereka. Mungkin itu saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih, Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Buku yang kedua singkat padat jelas pertanyaannya ya. Yang kedua, tadi yang katakan Mas Suroto. Mas tadi dari mana Mas? Nama? Irfan dari Pasuruan. Terima kasih atas waktunya. Orang Pasuruan di mana? Salam selamat buat Nurban Yusuf. Saya Suroto, perwakilan dari cabang Blimbing. Ini bertanya bahwa tadi ada pergeseran nilai dan hilangnya beberapa hal di tradisi Muhammadiyah di tahun 90-an. Nah, itu kenapa bisa terjadi hal itu hilang, sehingga karena rentang waktunya sangat lama dan baru hilang di tahun kisaran 9 bulan. Nah, terus yang kedua, bagaimana mengembalikan jati diri Muhammadiyah itu kepada kader Muhammadiyah yang kekinian. Terima kasih. Baik, terima kasih pada para penanya. Mungkin tadi pertanyaan yang pertama dari Pasuruan, sama pertanyaan yang kedua yang pertama tentang tradisi maupun sumber kenapa bisa hilang itu kayak bisa jadi satu. Bisa saya jelaskan. Moga aja langsung karena Pak Kiai Haji Nurban. Ya, saya ingin tanya satu, sopo-sopo ya, sing arep dhewe sampean. Ya. Sopo jenengmu? Dari Robi ya. Dari Robi. Ya. Dialog aja. Iya. Kapan terakhir ke bookstore? Ke bookstore Jujur aja. sudah beberapa bulan yang lalu ya. Iya. Buku terakhir apa yang sampean baca? Atomic Habit. Kapan? Itu 2 bulan yang lalu. Alhamdulillah. Kapan nang bookstore? Saya setahun yang lalu. Iya loh, enggak, jujur aja itu. Ini kan menggambarkan tradisi kita. Tradisi baca kita sangat rendah. Saya lebih suka ke mall ketimbang ke Gramedia. Saya lebih suka baca status ketimbang buku. Lebih suka baca meme. Iya toh? Itu kan tradisi. Ilmu ini sampai itu zaman dapat dari meme. Dan mengerikan tuh itu. Lah aku ini kelasnya mubalek loh, tak delok ngono iki. Nek mubalek lho, iki opo le? Kelasnya mubalek banyak khotbah kok status meme. Iki bahan khotbah bubar ta iki. Hoak tok. Isine hoak tok itu. Hoak tok. Bahan. Ngono Mas. Jadi kita itu sekarang apa? Keilmuan kita sekarang sedang diacak-acak. Ada penulis bagus namanya Tom Nichols, menulis buku tentang The Death's Expertise, matinya kepakaran. Mati kabeh kepakaran. Soalnya wong kabeh rumangsa dadi pakar. Waktu kan becak itu di grup WA iso mengkritisi kebijakan Menteri Keuangan kok. Lah apa? Bayangno iku. Lah kelas wali murid di TK PAUD itu mengkritisi kebijakannya Mendiknas. Bayangno. Guru-guru diajari. Kabeh rumangsa dadi pakar. Itu matinya kepakaran. Kalau dalam Islam disebut dengan ruwaibidah. Jadi orang-orang awam gak ngerti popo, bahas urusan besar. Ya wis kacau balau. Kacau balau. Maka ada yang mengatakan bahwa sistem demokrasi one man one vote seperti yang sekarang ini itu sangat tidak bersahabat dengan Islam modernis seperti kita. Karena one man one vote.
satu suara, Marbot yo sak suara, Habib yo sak suara, Pak Amin Rais sak suara, saya yo sak suara, ngono padha wis. Gak ana bedane. Lah Indonesia iki sing akeh wong gak jelas. Sing jelas mek didik. Akhirnya Muhammadiyah sak Jawa Timur iku lho. Ndadekno DPD situk lho ra iso. Nah, ternyata sak Jawa Timur iku dari 34 juta pemilih sing milih wong Muhammadiyah mek 1 juta piro iki? 1.600.000. Lah berarti nandi ae wong-wong iki. Atau jangan-jangan jadi wong Muhammadiyah ini mek didik ngono. Makanya aja belok politik praktis, kecelik kok dhewe. Kecelik. Makanya itu ya, itu yang pertama. Yang kedua memang benar Mas. Jadi kita filsafat kita hilang sekarang. Berfilsafat kita hilang. Tradisi membaca kita rendah. Maka saya pernah mengatakan jangan-jangan berkemajuan itu bukan yang tidak ada itu. Berkemajuan itu adalah cita-cita gitu. Jadi Muhammadiyah itu istilah berkemajuan itu cita-cita. Harapan, sajane berkemunduran awake dhewe iki ngono lho. Sajane iki berkemunduran terus bercita-cita berkemajuan ngono. Sajane lak ngono sih. Model apapun kan ya berkemunduran. Sajane ngono, sajane model ngono. Nah, sajane kepingin berkemajuan. Nah, makanya berkemajuan itu adalah sebuah istilah yang diidealkan, yang dicita-citakan. Maka menurut saya kelengkapan 5 tadi atau 7 tadi itu harus dibangun kembali. Berfilsafat, bertasawuf. Ki Bagus Hadikusumo itu nulis bagus buku tentang tasawuf ihsan. Buya Hamka tentang tasawuf modern. Iya loh. Nah, kita tuh boleh bertasawuf. Sing sesat ya ono, sing sesat aja dialoki ngono lho. Ya dialoki sing sunah, berfilsafat sing liberal ya ono. Tapi aja dialoki sing liberal gitu loh. Rocky Gerung itu liberal iku. Mbak liberal, malah kok eloki. Malah diundang Muhammadiyah sak Indonesia lho, ya opo Muhammadiyah. Kok percaya Rocky Gerung itu lah ya opo. Kok gak stok tamu di Muhammadiyah apa gak filosof toh. Banyak toh filosof Muhammadiyah. Nah itu. Ini harus dibangun kembali, dibangun. Jadi tradisi bermuhammadiyah itu utuh, bentuknya utuh. Ya berfilsafat, ya bertasawuf, bahkan puncaknya itu kalau Prof. Yunahar Ilyas menyebut amal usaha itu adalah puncak dari bertasawuf. Ihsan. Setelah kita berjibaku, beribadah itu ya amal usaha itu adalah bentuk dari kita bertasawuf, bentuk berfilsafat itu puncak tertingginya berupa amal usaha. Nggak ada amal usaha kayak di Muhammadiyah itu. Tapi kok Jarno ayo hilang. Hilang tenan. Makanya di NU itu ketika teman-teman Salafi, masjid-masjid NU itu kan lebih aman loh dari serangannya orang Salafi. Ketika orang NU, orang Salafi masuk ke masjid Muhammadiyah, itu kan ada, saya itu kan pernah ikut Salafi lama ya, hampir 5 tahun lah, awal-awal. Itu kan ada instruksi dari ya, kalau masuk elit itu kita itu kalau kita ingin punya masjid, lewat masjid kan urunan toh, urunan, wakaf, macam-macam bentuk panitia. Jadi orang Salafi ngono iki kesuwen, terlalu lama. Kalau ingin menguasai masjid menurut orang Salafi, sholatlah persis di belakang imam. Persis di belakang imam. Ketika nanti imam turun, kon ngetutno. Terus dikon ngomong, afwan Ustaz, bacaan Qur'annya tidak tartil. Mek ngono tok. Lah Muhammadiyah dikonokno langsung tafadhol. Lah ngono to. Langsung ya wis dadi Salafi wis. Dadi imame ngono pisan. Wis tafadhol Muhammadiyah ku ngapian. Wong apian. Nah, nek wong NU dikonokno, Mbah, afwan. Bacaan Qur'annya enggak tartil. Jarene wong NU Bang, lek kepingin tartil iki golek masjid dhewe. Pinter jawabannya.
Lah dari persyaratan imam itu kan yang paling penting kan mukimin toh. Kita lupa mukimin, Masjid Muhammadiyah mukimine ya Muhammadiyah. Lah majono Syekh teko Arab nang Padang Masar, lah ora tak persilakan dadi imam. Ayo, lah ora oleh to, lah karep-karepku ta hebat tak imame kulhu. Ya hebat tak mami. Kono hafal Quran, aku ya kulhu ae ora ngurus iki masjidku dhewe kok. Nah, cuman ngene to. Tuan rumah yang baik mempersilahkan tamu. Lah ngono sih. Tapi tamu yang baik dipersilahkan ya ora kesenengen. Long Salafi dipersilahkan kesenengen. Malah kepingin ae. Gitu. Lek masjidmu iku wis atur-aturan dhewe. Masjid Muhammadiyah diatur cara Muhammadiyah. Masjid NU diatur cara NU, bener ora? Masjid Salafi diatur cara Salafi. Masjid Wahabi diatur cara Wahabi. Tadi saya lupa. Ideologi ini wong Salafi, Wahabi. Ideologi HTI, Khilafah. Satu kata. Jadi orang Muhammadiyah ngaku ideologi ini Wahabi, berarti wong Salafi. Orang Muhammadiyah itu Wahabi. Nah, Kiai Dahlan itu malah kalau dulu itu malah banyak liberal. Dulu itu ada salah seorang murid Kiai Dahlan di Stovia, namanya Profesor Sugarda Purbokawoco. Belum profesor, Sugarda Purbokawoco yang kemudian menjadi rektor UI pertama. Di Stovia itu dia bertanya, Kiai, bolehkah saya ini sholat dengan bahasa yang saya mengerti? Bayang. Takonan Kiai Dahlan, bolehkah saya sholat dengan bahasa yang saya mengerti? Apa jawaban Kiai Dahlan? Boleh. Ya apa ya? Kiai Dahlan kok. Wah, nakal Kiai Dahlan itu. Tahun 1912 nggih Harley kok bisa. Harley ono ta Kiai Harley. Uji gawe Harley kok puja-puja dari Kiai nyentrik. Kiai Dahlan 1912 bikin sekolah. Dia tidak bikin pesantren, bikin rumah sakit, bikin klinik. Itu selerane company. Kiai Dahlan itu selera jadi awakmu gak cocok dadi wong Muhammadiyah. Menurut pikiran Kiai Dahlan. Seleramu nduweso. Kiai Dahlan iku sempulit. Sekemarin saya di Madiun sama di mana itu Gresik. Saya dikira si rumah di Malang. Di kono ku kabeh sekolah ini biru. Jadi biru kabeh ngono. Saya bertanya, sejak kapan Muhammadiyah iku warnane biru? Muhammadiyah ku biru apa hijau yang bener? Ya hijau tak. Biru gondolmu iku. Ya hijau tak, Mars kula ya hijau tak. Warna yang hijau berseri membuatku rela hati. Warna yang biru berseri membuatku sakit hati. Lah iya tak. Jelas saya Muhammadiyah ku ya hijau tak, Bro. Hijau. Oh, biru itu. Hijau Muhammadiyah ku hijau. Dari segi warna ya kamu salah kok. Ngono diragukan ke Muhammadiyahane. Ijo, kudune ijo. Ini kudune ijo lah apa coklat. Loh, di Jogja ijo kabeh lho. Ijo kabeh, ijo keraton gitu. Loh, ini kan ijo toh, ijo. Nah, ini kan kadang-kadang kita lupa gitu loh. Kecil-kecil lupa. Terima kasih ya, cukup saya pikir. Sudah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahan dulu.